Aku Mayang, umurku 38 tahun, dan hidupku berputar di antara aroma manis kue apem yang kukukus setiap pagi di dapur kecil rumahku di kampung. Rumahku sederhana, berdinding kayu dengan atap genteng yang sedikit bocor kalau hujan deras. Tapi di dapur inilah aku merasa hidup. Setiap pukul 4 pagi saat ayam tetangga baru mulai berkokok, aku sudah bangun. Menyalakan tungku dan mulai mencampur tepung beras, kelapa parut, dan gula merah. Bau apem yang baru matang itu seperti pelukan hangat, menguar ke seluruh kampung, mengundang tetangga untuk mampir. Mayang, apemnya kok selalu enak sih? Rahasianya apa? Tanya Mpok Sari, tetangga yang selalu jadi pelanggan pertamaku. Aku cuma nyengir, rahasianya cinta Mpok, candaku. Meski dalam hati aku tahu, hidupku gak seindah aroma kueku. Aku dan Bima, suamiku, sudah 12 tahun menikah, tapi Tuhan belum kasih kami anak. Setiap kali topik ini muncul, suasana di rumah jadi sepi. Kayak ada tembok tak terlihat di antara kami. Bima orang baik, tapi dia pendiam. Dan aku sering ngerasa sendiri, meski kami tidur dalam satu ranjang. Pagi ini seperti biasa, aku sibuk menata apem di bakul anyaman, siap berangkat ke pasar. Di luar, embun masih menempel di rumput dan suara azan subuh menggema pelan dari masjid kampung. Aku tarik napas dalam, mencium aroma apem yang masih hangat dan berdoa dalam hati. Tuhan, kasih aku kekuatan buat jalani hari ini. Di pasar, hidupku jadi lebih rame. Warung kecilku yang cuma meja kayu dengan kain penutup warna-warni selalu penuh sesak. Ada ibu-ibu yang beli apem buat sarapan anak-anak mereka. Ada bapak-bapak yang mampir sambil bawa koran. Dan anak-anak kecil yang ngintip dengan mata berbinar, berharap aku kasih apem gratis. Mayang, ini apemnya kok makin sedikit porsinya ya? Keluh Pak Yanto, pelanggan setiaku yang selalu bercanda. Bukan porsinya yang kecil Pak, perut Bapak yang makin besar, balesku. Dan kami berdua ketawa. Di pasar ini, aku merasa punya tempat, punya peran. Tapi begitu pulang ke rumah, rasa hampa itu datang lagi. Bima biasanya pulang sore, bau kayu dan peluh menempel di bajunya. Dia tukang kayu yang hebat, tangannya kasar tapi lembut kalau memelukku. Malam ini, kami makan malam dengan ikan asin dan sayur kol, seperti biasa. Hari ini rame, Mei? Tanyanya, suaranya pelan seperti selalu. Lumayan Bim, apemnya laku 50 biji, jawabku berusaha ceria. Tapi obrolan kami berhenti di situ. Aku pengen cerita soal harapanku punya anak, tapi lidahku kelu, takut Bima cuma diem lagi. Aku cuma bisa nyanyi kecil-kecil sambil cuci piring, lagu dangdut lawas yang bikin hati sedikit ringan. Di luar, jangkrik bernyanyi, dan aku ngerasa hidupku kayak lagu yang nadanya monoton, indah tapi gak kemana-mana. Hari itu, suasana rumah berubah. Pagi-pagi Bima bilang kalau ayahnya, Pak Sarto, mau mampir dari desa sebelah. Dia bilang cuma nginep 5 hari, bantu aku perbaiki atap, kata Bima sambil nyeruput kopi. Aku angguk, senang karena Pak Sarto orangnya asik. Dia duda, istrinya, ibu mertuaku, meninggal 5 tahun lalu. Dan sejak itu dia tinggal sendirian di rumah tua di ujung desa. Pak Sarto tiba siang itu, membawa tas kain lusuh dan senyum lebar. Mayang, apa kabar? Masih cantik aja ya? Sapanya, matanya berbinar. Aku cuma ketawa, Bapak bisa aja, dah tua kok masih genit. Dia ketawa lepas, suaranya menggema di ruang tamu. Malamnya aku masak ayam gulai, hidangan favorit Pak Sarto. Kami makan bertiga dan suasana terasa hangat, kayak keluarga beneran. Mayang, masakanmu ini bikin kangen sama masakan almarhumah, kata Pak Sarto. Nadanya lembut tapi ada rona sedih di matanya. Aku cuma senyum, nggak tahu harus jawab apa. Bime cuma makan dalam diam, sesekali nyonggol tanganku, kayak mau bilang dia senang aku akur sama ayahnya. Tapi di balik kehangatan itu ada sesuatu yang nggak bisa kuabaikan. Aku ngerasa Pak Sarto sering melirik tuh, bukan lirikan biasa, tapi yang bikin bulu kuduku merinding. Hari kedua Pak Sarto di rumah, aku mulai ngerasa nggak enak. Pagi itu, aku lagi di dapur,
nyanyi kecil sambil ngaduk adonan apem. Aku suka nyanyi lagu-lagu lawas, bikin kerjaan terasa ringan. Tiba-tiba aku ngerasa ada yang liatin dari pintu dapur. Pas aku noleh, Pak Sarto berdiri di sana, bersandar di kusen, matanya nempel ke aku. "Lagu yang bagus, Mai. Suaramu juga merdu," katanya. Senyumnya lebar, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin aku salah tingkah. Bapak sudah bangun. Mau kopi?" Tanyaku buru-buru, berusaha alihkan suasana. "Nanti aja, Mai. Aku suka ngeliat kamu kerja. Kayak tari-tarian gitu gerakanmu," balasnya. Dan aku cuma bisa ketawa kering. Aku cepet-cepet balik ke adonan, pura-pura sibuk, tapi hati ini dak-dikduk. Sepanjang hari, aku ngerasa matanya selalu nyusul kemanapun aku pergi. Pas aku nyapu halaman, dia ngintip dari jendela. Pas aku nyiram tanaman, dia tiba-tiba muncul bawa ember. Bilang, "Biar Bapak bantu." Aku cuma angguk. Tapi perasaan gak nyaman itu makin kuat. Malamnya, aku ceritain ke Bima soal atap yang udah mulai diperbaiki. Berusaha buang pikiran aneh itu. "Ayah bilang besok selesai, Mai. Dia hebat ya," kata Bima. Matanya penuh kekaguman ke ayahnya. Aku cuma angguk. Gak berani bilang apa yang beneran ada di pikiranku. Malam ketiga, Bima lembur di proyek tetangga. Ninggalin aku dan Pak Sarto di rumah. Aku coba sibukin diri di dapur, beresin sisa-sisa adonan apem. Pak Sarto masuk, bawa cangkir kosong, bilang mau bikin teh. "Mayang, duduk sini dulu, temenin Bapak ngobrol," katanya menarik kursi di meja makan. Aku ragu, tapi gak enak nolak. Dia mulai cerita soal masa mudanya. Soal gimana dia dan ibu mertua dulu pacaran di bawah pohon kelapa, soal mimpinya punya keluarga besar. Tapi hidup gak selalu ngasih apa yang kita mau ya, Mai. Katanya tiba-tiba nadanya berubah serius. Aku cuma angguk, ngerasa gak nyaman. Lalu dia ngeliatin aku lama dan bilang, "Kamu tuh istimewa, Mayang. Cantik, pintar masak, pintar nyanyi. Bima beruntung punya kamu." Aku cuma tersenyum kecut. "Bapak bisa aja." Saya mau cek apem di tungku dulu ya." Aku buru-buru bangun. Jantungan. Di dapur, aku nyanyi keras-keras, berusaha nutup suara hati yang tiba-tiba kacau. Kenapa kata-kata Pak Sarto bikin aku ngerasa aneh? Aku sayang Bima, tapi ada sesuatu di tatapan Pak Sarto yang bikin aku nggak bisa tidur malam itu. Aku berdiri di depan cermin, ngeliat wajahku yang katanya cantik, dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya lagi terjadi di rumah ini? Malam itu, setelah makan malam yang terasa lebih sepi karena Bima masih lembur, aku duduk di kursi anyaman di ruang tamu. Tanganku memilin ujung kain dasterku. Pikiranku kacau, seperti adonan apem yang kebanyakan air, gak karuan bentuknya. Tatapan Pak Sarto tadi pagi di dapur masih terngiang. Matanya yang seolah menyusuri setiap gerakku saat aku mengiris kelapa. Aku tahu dia ayah mertuaku, tapi ada sesuatu di caranya memandang yang bikin dadaku sesak. Aku coba alihkan pikiran dengan nyanyi pelan, lagu dangdut lawas yang biasa bikin aku rileks, tapi kali ini suaraku serak, seperti tahu perasaan yang ku coba sembunyikan. "Mayang, masih melek?" Suara Pak Sarto tiba-tiba menggema dari pintu dapur. Aku kaget, hampir menjatuhkan gelas air di tanganku. Dia berdiri di sana, memakai kaos oblong lusuh dan celana pendek, rambutnya yang mulai memutih sedikit berantakan. Iya Pak, cuma gak bisa tidur," jawabku, berusaha tenang. Dia melangkah masuk, menarik kursi di depanku, dan duduk dengan santai. "Bima belum pulang ya? Anak itu kerja mulu kayak bapaknya dulu," katanya tersenyum kecil. Aku cuma angguk, gak tahu harus bilang apa. Tiba-tiba dia mencondongkan badan, matanya menatapku tajam. "Mayang, kamu bahagia gak sama Bima?" tanyanya, suaranya pelan tapi berat. Aku tersentak, gak nyangka pertanyaannya bakal sefrontal itu. "Bahagia, Pak. Bima orang baik," jawabku cepat, tapi suaraku gemetar. Dia cuma mengangguk, tapi tatapannya gak lepas dari wajahku, seperti mencari sesuatu di balik kata-kataku. Aku buru-buru bangkit, bilang mau cek pintu belakang, padahal cuma cari alasan kabur dari ruangan yang tiba-tiba terasa pengap. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala penuh kabut. Aku berdiri di dapur, mengukus apem seperti biasa, tapi tanganku bergerak otomatis. Pikiranku menghayang ke obrolan semalam. Aku gak habis pikir kenapa Pak Sarto tanya soal kebahagiaanku, dan kenapa aku ngerasa bersalah hanya karena menjawab pertanyaannya.
Aroma apem yang biasanya bikin aku semangat, sekarang cuma bikin perutku mual. Aku coba fokus, tapi pikiran liar itu muncul lagi. Soal anak, soal Bima yang mungkin gak bisa kasih aku keturunan, dan soal Pak Sarto yang entah kenapa terus muncul di kepalaku. Ya Tuhan, apa yang salah sama aku? Gumamku pelan sambil menutup wajah dengan tangan. Tiba-tiba aku dengar langkah di belakangku. Pak Sarto masuk dapur, membawa bakul kosong. Mayang, ini bakulnya buat apem ya? Tanyanya, suaranya biasa saja. Aku angguk, berusaha nggak ketahuan panik. Tapi pas aku mau ambil bakul itu, tangannya menyenggol tanganku. Dan dia nggak buru-buru menariknya. Sentuhannya cuma sekilas, tapi bikin jantungku berdegup kencang. Maaf Pak, saya ambil dulu, kataku cepat, sambil menjatuhkan bakul. Aku buru-buru balik ke tungku, pura-pura sibuk, tapi kepalaku penuh pertanyaan. Apa itu sengaja? Aku coba nyanyi keras-keras, lagu apa aja, biar nggak denger suara hatiku yang mulai nggak karuan. Pak Sarto cuma berdiri di sudut, ngeliatin aku dengan senyum kecil sebelum akhirnya keluar dapur. Aku tarik napas lega, tapi perasaan bersalah itu nggak mau pergi. Siang itu aku kabur ke warung Mbok Sari di pasar. Butuh udara seger dan seseorang buat diajak ngobrol. Mbok Sari yang selalu ceria dengan kain kebayanya yang warna-warni lagi nyusun sayuran di lapaknya. Mayang, muka lo kok kusut kayak kubis layu? Bima bikin masalah? Tanyanya, matanya penuh rasa ingin tahu. Aku cuma geleng kepala, tapi akhirnya cerita juga soal Pak Sarto. Tentu saja dengan versi yang lebih aman. Mpok, ayah mertuaku kok kayaknya terlalu perhatian. Aku salah gak sih ngerasa gak nyaman? Tanyaku suaraku pelan. Mbok Sari ketawa lelet. Tangannya menyodorkan segelas teh manis. Mayang, lo cantik. Umur 38 tapi kayak 28. Wajar kalau Pak Sarto naksir. Dia kan duda. Darah mudanya bangkit lagi. Candanya, tapi kata-katanya bikin aku tambah bingung. Mpok serius, ini gak lucu, protesku. Tapi dia cuma nyengir. Ya udah, lo bilang aja kalau lo nggak asrek. Tapi hati-hati Mei, lelaki tua itu kadang lebih nekat dari yang muda. Katanya nadanya tiba-tiba serius. Aku cuma diem, nggak tahu harus jawab apa. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata Mpok Sari berputar di kepalaku. Aku nggak mau percaya Pak Sarto punya maksud lain. Tapi kenapa perasaan ini nggak bisa aku tepis? Aku cuma pengen balik ke hidupku yang biasa, jualan apem, ketawa sama Bima tanpa bayang-bayang tatapan aneh dari ayah mertuaku. Sore itu Bima pulang lagi cepat dari biasanya. Wajahnya capek tapi dia nyengir pas lihat aku lagi nyusun apem buat besok. Mai, atap udah selesai separoh. Ayah hebat ya, katanya. Tangannya meraih sepotong apem dari bakul. Aku cuma angguk, berusaha tersenyum, tapi pikiranku masih penuh dengan kejadian di dapur tadi pagi. Kami duduk di teras, menikmati angin sore yang bawa aroma bunga melati dari halaman. Pak Sarto keluar dari rumah, bawa cangkir kopi dan ikut nimbrung. Mayang, apemnya besok tambahin gula merah ya. Bapak suka yang manis, katanya. Matanya berbinar ke arahku. Aku cuma ketawa kecil. Iya Pak, nanti saya tambahin. Tapi Bima tiba-tiba diem. Matanya melirik ke arahku, lalu ke Pak Sarto. Ayah, besok pagi kita lanjutin atapnya ya. Tanyanya, nadanya biasa, tapi ada sesuatu di raut wajahnya yang bikin aku curiga. Tentu Bim, Bapak masih kuat kok, jawab Pak Sarto, tertawa lepas. Tapi aku ngerasa ada ketegangan di udara, seperti ada kata-kata yang gak diucapkan. Malamnya, pas kami udah di kamar, Bima tiba-tiba nanya, Mai, tadi ayah ngomong apa pas aku gak ada? Aku kaget, gak nyangka dia bakal nanya gitu. Gak apa-apa Bim, cuma ngobrol biasa. Soal atap, soal apem, jawabku, berusaha tenang. Bima cuma angguk, tapi matanya bilang dia gak sepenuhnya percaya. Aku peluk dia erat malam itu. Berharap pelukanku bisa nyeningin keraguannya. Tapi di dalam hati, aku tahu ada badai yang mulai terbentuk. Malam keempat, suasana rumah terasa semakin aneh. Aku coba hindari Pak Sarto seharian, sibukin diri di dapur atau ngobrol sama tetangga. Tapi malam itu, pas Bima udah tertidur pulas di sampingku, aku dengar ketukan pelan di pintu kamar. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku buka pintu sedikit, dan di sana berdiri Pak Sarto, memakai baju tidur yang sedikit kusut. Mayang, maaf ganggu.
Cuma mau bilang kalau kamu butuh apa-apa, bilang ke Bapak ya, katanya. Suaranya lembut tapi bikin bulu kudukku berdiri. Aku cuma angguk. Iya Pak, terima kasih. Jawabku cepat buru-buru tutup pintu. Aku berdiri di balik pintu. Tanganku gemetar. Apa maksudnya datang tengah malam gitu? Aku gak bisa tidur malam itu. Pikiranku penuh dengan bayang-bayang tatapannya, kata-katanya, dan perasaan bersalah yang semakin mencekik. Aku sayang Bima, tapi kenapa ada bagian kecil di hatiku yang bertanya-tanya soal Pak Sarto? Aku benci diri sendiri karena memikirkan hal-hal yang gak seharusnya. Tapi pikiran itu seperti nyanyi dangdut yang gak bisa kusetop, terus berputar di kepalaku. Malam itu, setelah ketukan pintu dari Pak Sarto yang bikin jantungku nyaris copot, aku terjaga sampai subuh. Aku duduk di samping ranjang, mendengar dengkuran pelan Bima, tapi pikiranku berputar kacau seperti adonan apem yang keaduk terlalu kencang. Aku sayang Bima, itu pasti. Tapi kenapa kata-kata Pak Sarto dan tatapannya terus menari-nari di kepalaku? Aku merasa kotor, seperti telah mengkhianati suamiku hanya dengan memikirkan hal-hal yang gak seharusnya. Di luar, jangkrik dan embun pagi yang dingin seolah menertawakanku. Aku coba berdoa, minta petunjuk. Tapi yang ada cuma rasa bersalah yang semakin mencekik. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dari biasa. Buru-buru ke dapur untuk mengalihkan pikiran. Aroma apem yang kukukus biasanya bikin hatiku tenang, tapi hari ini rasanya seperti asap yang cuma bikin sesak. Aku nyanyi pelan, lagu dangdut kesukaanku, tapi suaraku serak, seperti tahu apa yang kucoba sembunyikan. Mayang, pagi-pagi udah nyanyi, semangat betul. Suara Pak Sarto tiba-tiba muncul dari pintu dapur. Aku kaget, hampir menjatuhkan sendok kayu di tanganku. Dia berdiri di sana, memakai kemeja lusuh dan celana panjang, matanya masih penuh dengan kilau yang bikin aku nggak nyaman. Pak, cuma biasa aja. Baba mau sarapan apa? Tanyaku, berusaha mengalihkan suasana. Apem kamu aja cukup, Mei. Tapi kalau ada kopi, Bapak nggak nolak. Jawabnya tersenyum lebar. Aku buru-buru ke tungku, pura-pura sibuk. Tapi hatiku berdegup kencang. Aku tahu, aku harus ngomong sesuatu. Harus hentikan perasaan aneh ini sebelum jadi lebih buruk. Siang itu, aku akhirnya memberanikan diri. Aku nggak bisa terus begini, dikejar rasa bersalah dan bingung yang gak jelas. Setelah Bima pergi ke proyek tukang kayunya, aku lihat Pak Sarto duduk di teras, ngeliatin anak-anak tetangga main layangan. Aku tarik nafas dalam, lalu mendekatinya. Pak, boleh ngomong sebentar? Tanyaku. Suaraku pelan tapi tegas. Dia menoleh, alisnya terangkat, tapi senyumnya tetap ada. Tentu, Mei. Apa kabar? Jawabnya, nadanya santai. Aku duduk di kursi kayu di sebelahnya. Tanganku memilin ujung kain dasterku. Pak, maaf kalau saya salah tangkep. Tapi perhatian Bapak ke saya kok rasanya agak beda. Saya nggak nyaman, kataku, berusaha menatap matanya. Wajahnya berubah sejenak, seperti kaget. Tapi lalu dia tertawa pelan. Mayang, kamu terlalu serius. Bapak cuma kagum sama kamu, cantik, pinter masak, baik hati. Bima beruntung punya menantu kayak kamu, katanya. Tapi matanya nggak sepolos kata-katanya. Aku cuma angguk. Saya cuma sayang sama Bima, Pak. Saya nggak mau ada yang salah paham. Tambahku, berusaha menutup obrolan. Dia cuma tersenyum, lalu bangkit dan bilang, Bapak ke pasar dulu ya, mau beli rokok. Aku lihat dia berjalan menjauh, tapi hati ini masih nggak tenang. Aku ngerasa aku udah berusaha, tapi kenapa rasanya seperti nggak menyelesaikan apa-apa. Hari terakhir Pak Sarto di rumah, suasana terasa aneh. Seperti ada awan kelabu yang nggak kelihatan, tapi terasa berat. Aku sibukin diri di dapur, bikin apem lebih banyak dari biasa. Berharap kerjaan bisa nutup pikiranku. Bima sibuk beresin alat-alat tukang di halaman dan Pak Sarto bantu angkat kayu-kayu sisa perbaikan atap. Aku coba hindari dia, fokus ke tungku dan nyanyi kecil biar nggak kepikiran. Tapi pas aku beresin dapur sore itu, aku nemuin sesuatu yang bikin jantungku berhenti sejenak. Di atas meja dapur, di bawah bakul apem, ada selembar kertas kecil dilipat rapi. Aku buka dengan tangan gemetar dan isinya cuma beberapa baris tulisan tangan Pak Sarto. Mayang, terima kasih atas sambutannya. Kamu spesial. Jaga diri.
Aku berdiri membeku, gak tahu harus ngapain. Surat itu pendek, tapi setiap kata terasa seperti beban. Apa maksudnya spesial? Kenapa dia ninggalin ini? Aku buru-buru masukin surat itu ke laci di bawah meja makan, berharap Bima gak bakal nemuin. Malam itu, pas Pak Sarto pamit pulang, dia cuma senyum ke aku dan bilang, "Mayang, jaga Bima baik-baik ya." Aku cuma angguk, gak bisa ngeluarin kata-kata. Bima memeluk ayahnya dan aku lihat mereka dari kejauhan. Perasaan bersalah dan bingung bercampur jadi satu. Aku tahu aku gak boleh ceritain soal surat ini ke Bima, gak sekarang. Malam setelah Pak Sarto pulang, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Bima duduk di ruang tamu, nyeruput kopi, wajahnya capek tapi tenang. Aku duduk di sebelahnya, berusaha nyanyi dalam hati biar nggak kepikiran surat di laci. Tapi aku tahu, aku gak bisa terus sembunyikan perasaanku. "Bim," panggilku pelan, tanganku meraih tangannya. Dia menoleh, matanya penuh tanya. Aku cuma mau bilang, akhir-akhir ini aku bingung. Bukan karena kamu, tapi entah kenapa aku ngerasa bersalah, kataku suaraku gemetar. Aku gak ceritain soal Pak Sarto atau surat itu, cuma bilang kalau aku kadang kepikiran soal kita yang belum punya anak. Bima diam sejenak, lalu tarik aku ke pelukannya. "Mayang, kita cukup berdua. Kalau Tuhan kasih anak, syukur. Kalau enggak, aku tetap sayang kamu. Kamu rumahku," katanya suaranya hangat seperti apem yang baru matang. Aku nangis di pelukannya, lega tapi masih ngerasa ada sesuatu yang gak selesai. Surat itu, tatapan Pak Sarto dan pikiran liarku masih ada di sudut hati, seperti bayangan yang gak mau pergi. Keesokan harinya, aku balik ke rutinitasku. Pagi-pagi aku ke dapur, nyalain tungku dan mulai bikin apem. Aroma manisnya menguar lagi, dan suara anak-anak tetangga yang main di luar bikin hidupku terasa normal. Aku bawa bakul apem ke pasar, ketawa sama Mpok Sari, dan melayani pelanggan seperti biasa. "Mayang, apemnya kok tampak enak? Jatuh cinta ya?" canda Pak Yanto, pelanggan setiaku. Aku cuma ketawa. "Cinta sama apem aja, Pak," balesku berusaha ceria. Tapi setiap kali aku buka laci di rumah, lihat surat kecil itu, hati ini seperti disentuh angin dingin. Aku gak tahu apa maksud Pak Sarto, dan aku gak yakin pengen tahu. Yang aku tahu, aku pilih Bima, pilih hidupku yang sederhana ini, meski kadang hampa. Aku tarik napas dalam, nyanyi pelan sambil nyusun apem, dan berharap waktu bisa bikin semuanya jelas. Mungkin cerita ini belum selesai, tapi untuk sekarang, aku cuma mau fokus ke apemku, ke Bima, dan ke hati yang kuharap gak goyah lagi.